Udah beres, ya sunnah diazani. Umpamanya nggak diazani, boleh nggak? Ya boleh aja, ya. Mau diazani kek, mau nggak diazani. Tapi di kita umum bahwa kata Ibnu Hajar Al Asqalani sunnah diazani, ya azani. Karena kebiasaan di kita diazani, Pak. Jangan mengikuti pendapat kita sendiri. Kita punya mujtahid, imam mujtahid. Sepinter apa kita? Kita baru tahu hadis satu doang, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu aja yang dipakai dari awal sampai akhir untuk mendiskriminasi orang lain. Kalau nggak sepaham, kullu bid'atin. Itu lagi. Nggak sepaham lagi, kullu bid'atin. Bid'ah melulu. Bener, hadis itu sahih. Tapi ada keterangan hadis-hadis yang lain. Nah, kalau memang mengazani bagian dari syariat agama, nggak salah, Pak. Kecuali azan itu bukan bagian dari syariat agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين وخصوصا إلى حضرة الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وإمام الأربعة المجتهدين رضي الله عنهم وخصوصا إلى قطب الغوث ومحيي السنة والدين إمامنا وقدواتنا وسيدنا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى أرواح المرحوم والمرحومة في حضرة المجلسنا مسجد جميع المجاهدين والانتهى ببركة القرآن وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب داعي إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا على النبي محمد الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى أيضا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموت باب وكل الناس داخله وقال أيضا عش ما شئت فإنك ميت وأحببت ما شئت ما فإنك مفارقه واعمل ما شئت إنك مجزي به إن شرف المؤمن قيامه بالليل واستغناؤه عن الناس والله أعلم بمراده
Puja-puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, disempurnakan dengan nikmat kesehatan, dijadikan kita umat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu umat akhir zaman. Semoga hadirnya kita di majlis ini dijadikan oleh Allah sebagai bukti rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang agung, teladan kita, uswah kita, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan serta istiqomah di dalam melaksanakan syariat yang telah dibawanya sampai di akhir kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan lebih, yaitu bulan Jumadis Tsani atau Jumadil Akhir. Sebentar lagi kita masuki bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian bulan yang kita tunggu, bulan yang mulia, penuh berkah dan pahala, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan, serta bertemu dengan bulan yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan tahsis kudrah serta iradah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat wal afiat dan masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menikmati sisa-sisa umur kita. Umur kita hingga kini. Sejatinya bahwasanya adanya kita hingga detik hari ini adalah kita masih bisa menikmati sisa-sisa umur yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga umur yang Allah titipkan kepada kita dijadikan keberkahan sehingga berkah amal soleh kita semuanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya mungkin ada saudara kita atau juga teman-teman kita atau tetangga kita yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan diberikan kesabaran serta ketabahan. Karena sejatinya penyakit atau musibah itu semua adalah penghapus dari segala dosa yang kita perbuat. Allah menguji dengan beraneka ragam kesakitan, kepayahan, kesedihan, gundah gulana, kesusahan di dalam mencari rezeki. Itu semuanya adalah ujian. Jikalau kita sabar, insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Terlebih alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban menuntut ilmu. Bahwasanya Rasul mengatakan bahwa as-salatu ila as-salatul khumusi, bahwa salat 5 waktu atau salat rawatib ila khumsi, yaitu kepada 5 waktu berikutnya adalah penghapus dosa. Dari maghrib ke maghrib, dari isya ke isya, dari subuh ke subuh, dari zuhur ke zuhur, dari asar ke asar adalah penghapus dosa. Yaitu selagi orang tersebut lam taghonna, tidak melakukan yaitu min kabair, dosa-dosa besar. Alhamdulillah kajian kita masih seputar tentang jenazah kemarin, kita lanjutkan. Setelah jenazah kemudian bab puasa. Sebagaimana kewajiban kita memulasarah jenazah atau mengurus jenazah bagi yang hidup, hukumnya adalah fardu kifayah. Tetapi belajar dari fardu kifayah hukumnya adalah wajib, ya wajib hukumnya, wajib ain, wajib individu, bukan wajib kifayah belajarnya. Kalau pelaksanaannya adalah fardu kifayah, Pak. Kalau pelaksanaannya seperti memandikan jenazah, itu adalah hukumnya fardu
kifayah. Tapi cara belajar untuk memandikan jenazah disebut fardu ain, harus bisa kita juga sama. Suatu saat nanti kita itu bukan hidup bukan sendiri. Kita berkeluarga, punya anak, kita juga punya orang tua. Kalau orang tua kita meninggal, kita juga ikut serta, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, sampai menguburkan. Nah, kita harus paham itu semua. Jangan sampai kita orang tua kita, tetapi kita pasrahkan kewajiban kita kepada orang lain, yang seharusnya itu adalah tanggung jawab kita. Sebagai contoh, ketika ada orang tua meninggal dunia, kewajiban kita, walaupun kita umpamanya nggak bisa memandikan jenazah, ya seenggaknya ya segayung dua gayung, atau mungkin membaca Al-Quran, ya mengiringi sambil memandikan, sambil dibacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus sampai selesai memandikan jenazah. Ya terus sampai selesai. Mau berapa balik ya? Mau 3 balik silahkan, mau 2 balik silahkan, sampai selesai. Kemarin kita membahas bahwa pemandian jenazah itu adalah 3 kali basuhan. Pertama pakai daun bidara, basuhan yang pertama. Yang terakhir dicampur dengan kafur baros atau disebut sebagai kamper. Kalau kita mah disebutnya kamper lah, kafur baros itu kamper. Itu di terakhir itu basuhan terakhir. Umpamanya enggak 3 kali sampai bersih, dibersihkan segala kotorannya. Karena orang kalau sakaratul maut datang, itu ketika dicabut nyawanya itu dengan proses, Pak. Ada yang secara tiba-tiba, ada yang 1 jam, ada 2 jam, 3 jam, sehari ada, 3 hari juga ada, bahkan berhari-hari, Pak, seminggu dicabut nyawa ada. Itu dalam sakaratul maut. Ya kalau kata dokter istilahnya koma, belum titik. Kalau udah titik udah hilang. Koma itu dalam sakaratul maut, itu macam-macam. Yang kita kasihan adalah ketika kita melihat saudara kita yang diuji oleh Allah dengan penyakit, ya, kemudian lama gitu sakaratnya, yaitu sakaratul mautnya lama, sampai berhari-hari nggak lepas-lepas sakaratul maut. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa baca Quran di sampingnya, ya. Entah itu baca surah Ar-Ra'du, baca surah Ar-Ra'du, ya, minta sama Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi sakaratul maut, ya. Itu udah artinya bacakan ayat suci Al-Qur'an. Nggak bisa baca surah Ar-Ra'du, udah sering kita baca surah Yasin, ya surah Yasin. Masih nggak bisa baca Yasin, Al-Ikhlas seapalnya aja baca. Ya, kita mohon kepada Allah untuk dipermudah. Ya saudara kita ini, kita menghadapi orang yang sakaratul maut, yaitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sehari, Pak, sehari, dimulai dari bawah. Kalau pertanda yang tadinya batuk melulu, ya batuk terus. Ketika sedang sakaratul maut, batuknya hilang, ya, batuknya hilang. Pertanda itu sedang sakaratul maut, batuknya hilang tuh, badan mulai nggak bisa digerakkan, badan nih, kaki, tangan, kaki, dari kaki terus kaki hilang, tidak ada denyut nadinya, kemudian terus sampai ke dada, ke perut, ke dada, sampai ke tangan. Kadang tangan sudah tidak ada denyut nadi, tetapi tenggorokan masih ada. Itu biasanya udah terakhir biasanya gitu. Itu sakaratul maut. Makanya merasakan sakaratul maut, betapa sakitnya sakaratul maut. Maka sering kita berdoa,
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Semua kita senantiasa diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal dunia. Itulah disebut husnul khotimah. Makanya kita nggak boleh bersangka buruk sama orang lain, ya. Orang lain yang sakit parah umpamanya, memang kita lihat dari masa hidupnya banyak melakukan keburukan. Kadang manusia dilihat dari dohiriyah. Siapa tahu dia ketika detik-detik menjelang ajalnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa tahu di dalam hatinya sungguh-sungguh sehingga Allah menerima taubatnya. Kalau Allah menerima tobatnya, maka sangka manusia itu tidak ada artinya. Maka akan meninggal sebagai husnul khotimah. Wa taubatan qoblal maut. Kemudian Allah wahawin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi syakaratul maut. Nabi Idris pernah ditanya, Nabi Idris, wahai Nabi Allah Idris, bagaimanakah sakitnya sakaratul maut? Sakaratul maut itu dari dulu, dari dulu hingga kini masih terasa, saking sakitnya menghadapi sakaratul maut. Sehingga banyak orang yang menghadapi sakaratul maut sampai mohon maaf keluar kotoran, itu saking sakit-sakitnya sampai keluar kotoran, yaitu menghadapi sakaratul maut. Alhamdulillah kita ngaji sudah bab pengurusan jenazah. Walaupun pemulasaraan jenazah sudah ada tugasnya di kita, yaitu ada amil. Lebek cek orang Sunda mah. Aya lebek geus lah, aya lebek ieu lah. Sok dipasrahkeun ka lebek kabeh. Padahal eta teh lain kewajiban lebek. Tapi saenyana eta teh kewajiban urang sebagai ahli waris, sebagai keluarga. Kewajiban keluarga yang ngurus. Apalagi dia terlebih-lebih adalah orang tua sendiri. Apalagi kita adalah laki-laki. Laki-laki berbakti kepada kedua orang tua dari ketika balik, dari dia semenjak balik, artinya tamyiz, sampai dia meninggal dunia. Walaupun berkeluarga, bagi laki-laki tidak ada istilah putus berbakti sama orang tua. Kalau kita punya seorang istri yang menjauhkan kita dari orang tua kita, sehingga kita menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita, jangan harap hidup kita berkah. Jangan harap hidup kita bahagia. Tidak akan mendapatkan berkah, tidak akan mendapatkan kebahagiaan apabila kita sudah durhaka kepada kedua orang tua kita. Kewajiban kita. Walaupun disebut fardu kifayah memandikan, tetap ya belajarnya adalah fardu ain. Belajar kemudian mengkapani, menyolatkan. Jangan sampai kita seusia, yaitu udah senja, ya udah tua, belum bisa kita melakukan sholat jenazah. Ya sholat jenazah pertama niat. Usolli lihadal mayyiti. Berarti kalau lihada mayitnya ada. Ya. Beda kalau usolli fardal kifayatil mayyiti ghaib. Nah, itu berarti mayitnya enggak ada. Atau mungkin kita ketinggalan, kita belum sempat menyolatkan orang tua kita karena kita perjalanan jauh, enggak keburu. Boleh kita sholat di makamnya, silahkan ya di makamnya. Bahwa mayit gaib menyolatkan orang tua kita boleh ya, pakai sendal. Jangan dipakai sendalnya diinjak gitu, sendalnya dilepas, kemudian kita napak di atas sendal kita, gitu ya. Nah, itu namanya sholat gaib, nggak apa-apa. Atau kemudian malamnya, dalam menurut para ulama ada sholat
disebut sebagai sholat khunsi. Sholat khunsi itu adalah hadiah untuk mayit, ya, pada malam pertama yang dilakukan oleh ahli waris. Pernah dengar nggak sholat khunsi? Sholat khunsi, Pak? Pernah dengar nggak? Belum. Ya, sholat khunsi, ya, sholat tuh banyak, Pak. Bukan hanya sholat rawatib aja, sholat sunnah juga banyak. Kalau kita melakukan sholat sunnah sehari semalam belum tentu kelar. Kita sholat 5 waktu aja pengen cepet. Sholat 5 waktu, ya apalagi sholatnya sendiri 2 menit nggak langsung aja selesai. Kalau 2 menit 5 menit berarti 5 menit berapa? Kalau 5 kali berarti 10 menit. Kadang juga kita sholat di akhir waktu, padahal di dalam waktu sholat ada 2, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Pernah dengar nggak waktu ikhtiar? Apa itu waktu ikhtiar? Apa itu waktu jawaz? Contoh seperti sholat isya. Waktu ikhtiar sholat isya itu sepertiga malam, fi sulusil lail, yaitu sepertiga malam. Sekitar jam berapa kalau waktu ikhtiar sholat isya? Sepertiga malam, jam 2 lah ya. Jam 2, sekarang kan jam 4 nih. Ya, jam 4 itu sudah subuh. Berarti jam 3 lah. Itu disebut sulusil lail, sepertiga malam, jam 3. Tuh habis tuh waktu ikhtiar. Bukan lagi tepat waktu. Ada sisanya nih 1 jam. Itu waktu apa tuh namanya? Waktu jawaz. Jadi waktu jawaz. Boleh nggak sholat isya? Boleh. Cuman males tuh orang. Disebutnya menunda-nunda sholat, kecuali orang tersebut ada hal-hal yang memang tidak bisa ditunda. Seperti ketiduran. Ya, itu nggak apa-apa. Beda. Bukan tidur sengaja. Bukan tidur sengaja, tapi ketiduran. Ini pas waktu sholat tidur. Akhirnya lewat waktu jawaz, lewat waktu ikhtiar, masuklah waktu jawaz. Maghrib waktu jawaznya jam berapa? Kalau maghrib itu waktu jawaz nih, Pak. Waktu ikhtiar maghrib, tepat waktu disebut maghrib nih. Waktu ikhtiar maghrib, pertama azan. Setelah azan, yaitu membaca qomat. Kemudian sholat 3 rakaat, berdoa, zikir, ya, zikir. Sholat sunnah 2 rakaat, tuh habis maghrib tuh. Itu habis tuh waktu apa tuh? Waktu ikhtiar. Nah, sisanya waktu apa? Waktu jawaz. Gitu, Pak. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Kadang kita mah taunya ya waktu maghrib, dari maghrib sampai isya. Gitu. Dari isya sampai subuh. Subuh sampai terbit. Terbit matahari itu udah disebut waktu ikhtiar. Terbit sampai terbit waktu ikhtiar. Ketika matahari sudah muncul, terbit itu sampai waktu jawaz. Dari terbit sampai, kalau terbit itu berarti terbit matahari, sampai terbit waktu ikhtiar. Kalau sudah keluar matahari disebutlah habis waktu sholat subuh. Itu sholat subuh habis. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Lebih baik kita sholat itu ada di waktu ikhtiar. Kalau isya nih panjang, isya lama. Maghrib itu sebentar. Karena maghrib ada orang yang sholat sunnah qobliyah maghrib dulu, ada yang langsung sholat maghrib. Saking apa tuh? Saking pendek-pendeknya waktu maghrib.
Di antara 5 waktu yang paling pendek adalah waktu sholat maghrib, Pak. Sholat subuh masih lama, jam 4 umumnya. Jam 4 sampai jam 5 itu udah terbit ya. Udah jam 4, jam setengah 6 dah, jam 6. Itu udah terbit, udah keluar matahari, udah tuh habis. Udah terbit itu. Tapi waktu maghrib tadi, hitungan tadi. Koma, azan, komat, sholat, kemudian zikir ditambah sholat. Habis sudah sholat sunnah. Sholat sunnah ba'diyah maghrib yang masuk kepada sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Kalau isya goer muakkad sebelumnya. Ya sebelum isya itu sholat sunnah sebelum isya dan sholat sunnah ba'da isya adalah goer muakkad. Nah kita belajar nih dalam sholat jenazah. Usolli lihadal mayyiti, usolli fardul kifayati lihadal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala, usolli lihadal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Atau kalau perempuan lihadihil mayyitati arba'at takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar tuh. Setelah takbir bacalah surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Kemudian selesai waladhdallin takbir Allahu akbar. Membaca apa tuh? Membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai selesai gitu. Cukup segitu juga ya. Kalau kita belajar panjang-panjang nggak hafal, udah selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, segitu juga udah cukup. Kemudian takbir lagi Allahu akbar wa yad'u lil mayit, yaitu berdoa untuk mayit. Allahumma gfir lahu kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfir firlaha, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, udah segitu. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha, selesai. Kemudian takbir lagi Allahu akbar, baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu, udah segitu. Harus hafal tuh kita tuh salat jenazah. Jadi belajar untuk salat jenazah hukumnya fardu ain. Pelaksanaannya adalah fardu kifayah. Kalau pelaksanaannya kita nggak sholat nggak dosa kalau ada yang nyolatin, kecuali sekampung nggak ada yang mau nyolatin, sekampung nggak ada yang mau mandiin. Nah itu baru sekampung semuanya berdosa semuanya. Ya, kalau belajar, nah bagaimana menguburkan? Nah kalau menguburkan wayudfanu fi lahdin, dan memakamkan atau menguburkan mayit di liang lahat itu mustaqbilal kiblati, yaitu menghadap ke kiblat. Berapa derajat itu? Kadang masjid sekarang juga sama nih, kiblat itu muter-muter kadang-kadang. Saya lihat di masjid, kadang ada tuh di masjid ya, ketika saya waktu sholat, masjid udah dibangun, udah diukur itu masjid, yaitu diukur dengan kompas, tadinya menghadap kiblat, udah jadi mengsong sono, melengsong sini, imamnya miring imamnya. Nah katanya kurang kiblat, miring, tapi jamaahnya kagak ngikutin kemiringan imam. Itu ngaco itu namanya. Kalau mau memang salah umpamanya dalam menghadap kiblat bangunan masjid, ya udah miring semuanya. Jangan imamnya doang yang miring, makmumnya kagak. Berarti si makmum sholat sama imam yang miring. Itu ya. Jadi keyakinan itu ya pisodri, harus dengan pisodri, dengan keyakinan tancapkan dalam diri kita. Jangan keyakinan itu kita dengan diri kita sendiri, sehingga kita sendiri ketika jadi imam sholatnya miring, sedangkan makmum sesuai dengan ikutan masjid. Nggak pantas dilihat juga. Banyak itu. Udah kita itu bukan di depan Ka'bah,
Kita itu di Indonesia jangan suka ikut-ikutan ya nih, jangan ikut-ikutan nih. Ya. Miring berapa derajat? Miring, imamnya doang yang miring. Kalau mau miring, miring semua. Orang bangun masjid pasti udah diukur arah kiblatnya. Sudah diukur. Nah, meletakkan jenazah secara perlahan nih, ke liang lahat secara perlahan sambil dibaca. Mulai dari mana tuh meletakkan jenazah? Mulai dari kepala, Pak. Mulai dari kepala gitu ya. Nah, itu kepala dulu, jangan miring begini, jangan, biasa. Pokoknya dari kepala dulu baru ke kaki. Gitu. Kalau di sini ya, mulai dari kepala diletakkan. Kemudian kain kapan buka. Kumpulin di ujung, buka mukanya, tempelin, ciumin ke tanah. Ciumin ke tanah hidungnya sama ujung jari kaki, tempelin ke tanah. Kan ada ganjelan tuh yang bulat-bulat ya. Suka dibacain kulhu Allahu ahad, ada 3 kali, ada 7 kali tuh sama yang di makam. Letakkan tuh. Kemudian udah beres, ya sunnah diazani. Umpamanya enggak diazani, boleh enggak? Ya boleh aja, ya. Mau diajani kek, mau enggak diajani. Tapi di kita umum bahwa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani sunnah diazani. Ya azani. Karena kebiasaan di kita diazani, Pak. Jangan mengikuti pendapat kita sendiri. Kita punya mujtahid, imam mujtahid. Sepinter apa kita? Kita baru tahu hadis 1 doang, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu aja yang dipakai dari awal sampai akhir untuk mendiskriminasi orang lain. Kalau nggak sepaham, kullu bid'atin, itu lagi. Nggak sepaham lagi, kullu bid'atin, bid'ah melulu. Bener, hadis itu sahih. Tapi ada keterangan hadis-hadis yang lain. Nah, kalau memang mengazani bagian dari syariat agama, nggak salah, Pak. Kecuali azan itu bukan bagian dari syariat agama. Diazani nggak salah. Toh azan juga ada kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kecuali azannya Allah Maha Besar, baru azan ada Allahu Akbar, silahkan diazani. Sunnah menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani diserupakan. Kenapa diserupakan? Kita itu ahlus sunnah wal jamaah, memakai hukum ya selain dalil nakli, ada dalil akli gitu. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Enggak ketemu di Al-Quran, enggak ketemu di hadis, ada ijma ulama. Ijma ulama enggak ketemu. Ya, ijma itu berdasarkan Al-Quran hadis. Ada apa namanya itu? Kias. Ada kias, Pak. Nah, dikiaskan mengazani mayit itu adalah bagi orang yang bepergian jauh. Sunnah orang yang bepergian jauh itu diazani. Contoh, sebetulnya nih. Tapi kita mah nggak pernah diazani sih kalau mau pergi, mau mudik ke Jawa. Pernah diazani nggak kita? Kagak. Sunnah itu berapa itu? Kalau diazani, Pak, itu. Kita mah nih yang diazani itu pergi jauh, kalau perginya kemana? Ke Ka'bah. Ketika umroh atau haji baru tuh diazani. Kalau pulang ke jauh mah kagak. Padahal sama jauh. Ya namanya orang hidup, ya kita minta keselamatan di jalan. Ya sama itu juga. Tuh, kalau kita pergi haji, pergi umroh, sunnah tuh diazani. Biar berkah selamat. Kemudian ketika bayi dilahirkan, diazani, Pak, sama. Ya, datang diazani.
pergi di azani. Pergi di azani. Apalagi orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia perginya selama-lamanya, nggak bakal kembali. Di azan itu udah selesai, taruhlah kain pakai papan. Itu mulia kita orang Indonesia pakai papan. Berarti ketika meninggal dunia pulang di balik papan. Istiqomah di Sukabumi. Ya, itu istiqomahnya di Sukabumi. Udah nggak pulang-pulang lagi. Itu pulang ke balik papan, istiqomahnya di Sukabumi, nggak keluar-keluar lagi, udah Sukabumi. Nah, di azan itu selesai, kemudian diuruk secara perlahan, diuruk itu. Nah, kita menguruk, diuruk. Nah, tinggi kuburan itu sejengkal, shibrin, sejengkal. Umpamanya ini kan sunnah, di kita mengkuburan nggak sejengkal, wah tinggi banget, gitu, nggak apa-apa. Kadang orang kalau penduduk setiap daerah berbeda-beda tradisinya. Katanya pemali, kalau kedukan kuburan ada sisanya, Pak. Pemali, tahu itu pemali, ya. Jadi dihabisin, keduknya diuruk tuh sampai tinggi, nggak ada disisain. Itu ada sebuah tradisi. Dan tidak boleh mendirikan bangunan, menyemen. Umpamanya kalau kita pakai tanda nih, tanda batu nisan boleh. Kalau pakai batu nisan sebagai tanda. Dia mau bikin rumah, cucunya mah nggak punya rumah, ya anak-anak yang punya rumah itu mah di kuburan bikin rumah. Siapa yang mau ngisi rumah udah gede, ada tuh, ada AC-nya biar adem kali. Ada kuburan sekarang itu di kampung-kampung juga ada rumahnya, itu orang-orang kaya bikin rumah biasa. Nah, kecuali mungkin dibikin aula sedikit depannya makam. Untuk apa tujuannya? Untuk ziarah, itu masih boleh. Nah, kalau makamnya udah pakai tanda doang, diciriin. Di Mekah nggak ada yang pakai batu itu, pakai di semen, tembak. Paling ada kuburan Syekh Nawawi yang disebut Sayyidul Hijaz, batu biasa, batu hitam. Ada namanya Syekh Nawawi, yang namain tahu siapa tahu? Dia paling orang Indonesia yang namain. Orang Arab memual ge. Disebut Sayyidul Hijaz. Gurunya orang-orang Arab, orang Indonesia jadi guru-gurunya orang Arab. Mendapat gelar Sayyidul Hijaz, guru-gurunya orang Arab. Hebat orang Indonesia itu. Makanya fikih orang Indonesia luar biasa. Orang dimakamin udah meninggal dunia dikasih papan biar rapi, biar nggak kena langsung. Ya, biar nggak kena langsung. Kasihan. Udah meninggal juga masih kasihan, masih dimuliain. Coba kalau nggak pakai papan. Wah, Allah, pakai papan, apalagi anaknya yang mantunya yang gedeg banget. Wah, udah pakai timbun, pakai batu gede, wah, injak aja supaya jangan keluar lagi, gitu. Nah, itu Pak, dimuliain pakai papan dulu sebelum, supaya nggak kena jenazahnya, supaya tidak tersakiti. Indonesia tuh, ya cakep dalam melakukan sunnah-sunnahnya. Memang sudah diajarkan. Dimuliakan manusia itu jangan hanya hidup, matinya aja dimuliakan. Jangankan orang muslim, non muslim sekalipun dimuliakan. Rasul ya ketika ada jenazah lewat, ya Rasulullah itu bukan orang Islam, Yahudi itu. Lah nggak apa-apa, Yahudi juga. Emang kenapa? Emang masalah buat lo? Kan gitu. Kata Rasul, emangnya kenapa? Nggak apa-apa. Walaupun dia Yahudi agamanya, tapi kita sama-sama manusia, memuliakan manusianya, memanusiakan memanusiakan manusia, memuliakan. Sama Yahudi Nasrani juga manusia. Ya, kalau kita ya hormati, jangan sombong kan gitu. Itu Rasulullah SAW ketika lewat jasad orang Yahudi, tidak boleh mendirikan bangunan di atas makam. Wa yustahul qabru wa la yubna alaihi.
Tidak boleh mendirikan bangunan. Kemudian boleh juga menangisi wala syakki saubin, boleh bersedih, boleh menangisi mayit, ya, boleh menangisi mayit asalkan tidak menyobek-nyobek kerah baju, atau tidak apa disebutnya, enggak inilah ngambat-sambat seolah-olah enggak terima begitu dengan takdir Allah. Umumnya jangan mati, kalau kamu mati siapa nih? Kemudian anak kamu gimana? Gitu. Dan lain sebagainya, teriak-teriak. Itu jangan, ya. Jangan sambat-sambat. Sedih, wajar. Sedih itu tanda kasih sayang. Bahkan ketika ada ulama yang meninggal dunia, kalau kita nggak sedih disebut munafik, Pak. Ada ulama meninggal dunia, kita nggak sedih disebut munafik. Camat meninggal dunia, banyak gantinya. Lurah meninggal dunia, berebut. Kalau kiai, ulama meninggal dunia, susah, Pak, cari ganti. Nggak ada orang yang susah, ya. Anak-anak sekarang, coba kalau anak masa kini pesantren, dulu 10 tahun bisa jadi kiai, Pak. Beda dulu. Sekarang 20 tahun pesantren belum tentu jadi kiai. Kenapa? Keberkahan ilmunya beda. Sekarang mah tidur enak, makan enak. Pesantren zaman dulu mau makan lapar, nahan lapar dulu, ya nyari kayu dulu, masak sendiri. Nah, karena makan tinggal makan, tidur empuk tuh. Jadi keberkahannya beda. Makanya orang sekarang kalau pesantren jadi kiai umumnya buat 20 tahun bisa. Zaman sekarang pesantren 20 tahun baru tuh jadi kiai. Cuma pesantren setahun 2 tahun malah masaknya belum matang itu mah, ya. Karena sekarang kagak masak, udah catering. Jadi keberkahannya beda. Guru saya dari Pulau Murub ke Cibogo jalan kaki. Coba ke Cibogo jalan kaki berapa meter ini? Kita dari sini aja jauh ke Cibogo pakai motor, apalagi dari Pulau Murub jauh jalan kaki. Itu namanya orang dulu tuh. Jadi masyarakat cari ilmu. Orang sekarang mah tidur ber-AC pesantren. Keberkahan ilmunya beda, kurang. Wala basa bil baka'i 'alal mait, boleh menangisi mayit. Asalkan wala syikasobi, jangan menarik-narik kerah, menyobek-nyobek kerah, apalagi sambil jingkrak-jingkrak, kagak boleh. Ya, nangis-nangis, apa pingsan. Perempuan ditinggal sama suami umpamanya, kalau nggak kuat nggak usah ikut ke kuburan, ya. Perempuan atau anak perempuan, biasa kebanyakan perempuan nih, ya. Kalau nggak kuat, ya nggak usah ikut ke kuburan. Kalau kuat boleh, bisa jaga diri, nangis boleh. Yang penting air matanya jangan sampai netes atau membasahi kain kapan, atau menetesi pemandian jenazah, air pemandian jenazah, atau netes ke kulitnya si mayit, jangan. Itu bisa menjadi beban untuk mayit. Kalau memang nggak sanggup untuk menahan kesedihan, jangan ikut. Ya, kemudian bertakziah, boleh bertakziah, ya. Itu sampai kapan? Sampai 7 hari. Sebab kata keterangan, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Seorang muslim dipitnah di dalam kuburnya 7 hari. Fakanu yustahibbuna ayyut'imu anhum tilkal ayam. Maka disunahkan dalam 7 hari itu kita ada punya makanan sedikit, tahlilan 7 hari itu. Wa qala Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah pada hari pertama tuh setelah dimakamkan, dikubur, di kita mah ada tahlilan zaman dulu mah. Ya tawabah ila salasati ayamin. Di kampung setiap pertama orang meninggal dunia bawa beras, Pak. Kampung mah. Sekarang di sini masih gitu enggak? Suka bawa beras tuh. Apa tujuannya? Untuk sedekah mayit. Orang kampung zaman dulu gotong royong. Bawa yang 2 liter, 3 liter gitu. Itu buat apa? Buat
tahlilan sebetulnya ya. Wasodaqatu fi salasati ayamin ya buku sawabai ila sabati ayamin. Sedekah pada hari ke-7 sampai sedekah hari ke-3 sampai hari ke-7. Wasodaqatu yaumus sabi ya buku sawabaha ila khamsa wa isrina yauman. Sedekah ngasih makan ya kita tahlilan hari ke-7 sampai hari ke-25. Wa minal khamsi wa isrina ila arba'ina yauman, dari hari ke-25 sampai hari ke-40. Wa minal arba'ina ila mi'ata, dari hari 40 sampai ke 100 ya. Wa minal mi'ata ila sanah, dari 100 nepung tahun. Wa minas sanati ila alfiam, dari nepung tahun sampai alfiam 1000 hari, yaitu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya untuk mayit sampai 1000 hari itu. Disempurnakan. Itu keterangan dari Tawus, dari Sayyidina Umar, dari Rasulullah Muhammad SAW. Bukan tradisi orang Hindu. Dari 3 hari, 7 hari, 25, kita jarang 25, adanya 40. Kemudian 100 hari, nepung tahun, sampai 1000 hari, sampai sempurnanya pahala untuk mayit. Bukan tradisi dulu. Ada keterangannya dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi halaman 198 juz 2 karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.